Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik di ruang kolaborasi, di mana yang berjudul faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada video 4 dan juga video 5. Dengan anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Nizar Safi'i. Saya Nabila Masa Kusindri. Saya Bisma Kursi. Saya Nurul Rohaini. Saya Risa Abdi. Dan untuk Nafilia tidak hadir. Adapun diskusi yang pertama itu pertanyaannya terkait dengan apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut, apakah mirip atau sama dan apa yang berbeda. Hasil diskusi dari kami, faktor ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit menjadikan pendidikan bukan prioritas utama. Di desa Tanjung Matol dan Kampung Gunung Julang, banyak orang tua yang lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada memikirkan sekolah anaknya. Karena itu, akses pendidikan juga terbatas, fasilitas minim, dan kesempatan belajar menjadi tidak merata. Lalu faktor politik, yaitu kurang perhatian pemerintah dalam dunia pendidikan di daerah terpencil, sehingga banyak sekolah kekurangan fasilitas. Jumlah guru juga minim sehingga pendidik yang harus putar otak untuk tetap mengajar anak-anak. Program seperti Indonesia Mengajar dapat membantu mengisi kekurangan tenaga pendidik ini. Lalu faktor budayanya, terdapat budaya yang menghambat pendidikan, misalnya tradisi menikah muda, tapi ada juga budaya positif, yaitu seperti gotong royong, kebersamaan yang bisa dimanfaatkan buat mendukung pendidikan. Lalu kesamaannya, kedua daerah ini sama-sama menghadapi keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan pemerintah. Bedanya, cara mereka menghadapi masalah ini bervariasi, seperti ada yang menggunakan metode kreatif dalam belajar, ada juga yang mengandalkan komunitas untuk membantu pendidikan. Lalu yang keempat, faktor sosial, di mana kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah, terutama karena budaya masih kental, seperti nikah dini yang membuat banyak anak perempuan putus sekolah. Tapi di sisi lain, budaya gotong royong dan komunitas yang peduli bikin anak-anak tetap punya semangat buat belajar. Selanjutnya, bagaimana faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di video tersebut. Dari hasil diskusi, para pengajar yang ada di daerah tersebut menyesuaikan cara mengajar yang sesuai dengan kondisi lapangan. Mereka menggunakan alat sederhana untuk membantu peserta didik memahami, seperti adanya daur kata untuk belajar membaca atau badan sibadun untuk mengajarkan sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, mereka juga memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengajak komunitas untuk terlibat. Misalnya terdapat lomba baca, nulis atau kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan untuk meningkatkan semangat belajar pada anak-anak. Kemudian ada program korespondensi dengan mahasiswa luar negeri juga diterapkan agar anak-anak lebih memiliki kesadaran bahwa dunia itu luas dan mereka bisa punya mimpi yang lebih besar. Selain itu, mereka kerjasama dengan pemuda lokal, misalnya melalui olahraga, sehingga anak-anak agar terlibat untuk sekolah. Oke, berikutnya untuk pertanyaan diskusi yang ketiga, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajaran? Baik, untuk yang pertama, itu adalah memakai teknologi sederhana dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan radio pendidikan atau video pembelajaran singkat yang dapat diakses melalui HP. Kemudian, mengadakan program edukasi bagi orang tua dengan tujuan mengedukasi para orang tua agar lebih mengerti pentingnya pendidikan dan tidak terburu-buru menikahkan anaknya atau menyuruh anaknya bekerja pada usia dini. Lalu yang berikutnya, memberi pelatihan keterampilan praktis ke anak-anak seperti mengajarkan cara mengelola hasil pertanian atau membuat kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan universitas atau organisasi pendidikan agar dapat bantuan untuk melatih guru atau donasi fasilitas belajar. Baik, untuk pertanyaan diskusi selanjutnya ada, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, dan ekonomi dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Dari hasil diskusi kami itu tentu dengan mempelajari faktor-faktor ini, kami itu bisa menjadi lebih realita terhadap pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah yang terpencil.
kami juga semakin sadar bahwa tugas menjadi pendidik tidak hanya mengajarkan pembelajaran di kelas, akan tetapi juga harus bisa beradaptasi dengan kondisi, mencari solusi yang kreatif dan bekerjasama dengan berbagai komunitas. Dengan pemahaman ini, kami menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan pendidikan dan bisa bikin strategi belajar yang lebih efektif serta berpihak pada peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.